Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan ganteng, yang rajin menabung, yang tidak sombong dan rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku yang baik hatinya, kali ini saya akan membawakan konten tentang ibadah batin, jihad dan zuhud ya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa konten YouTube ini bersifat hiburan dunia maya, namun bisa dijadikan untuk sebagai wawasan dan tambahan ilmu atau pengenalan ilmu spiritualitas gitu. Karena memang sekarang itu ya, di akhir zaman ini ada istilah tontonan jadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Jadi ya, yang mana yang lebih bermanfaat saja. Intinya apapun itu kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Selama itu bisa membawa kebaikan, membawa manfaat untuk diri kita, dan bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ambil saja manfaatnya. Oke? Jadi apa ya, dibikin bebas aja lah ya. Sekarang mah kita emang zamannya emang zaman begitu gitu kan, makanya disebut human in end gitu kan, manusia akhir zaman gitu. Tapi saya nggak tahu itu tuntunan jadi tontonan atau tontonan jadi tuntunan itu ramalan Ronggo Wasito atau hadis atau fatwa ulama gitu kan. Yang jelas dulu di pengajian sering denger gitu, dan memang itu terbukti ya. Jadi sekarang memang ya begitu gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita ambil manfaatnya saja ya. Selama itu kita bisa menambah keimanan, kita ambil manfaatnya. Oke. Nah, tak ya, satu lagi. Jadi, walaupun misalkan kita itu banyak mengambil manfaat di sosial media, bahwa kita jangan lupakan kita ini adalah orang muslim yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka minimal gitu ya, kita hidup itu harus punya guru pembimbing di dalam kehidupan nyata. Walaupun ini zamannya akhir zaman, zaman tontonan jadi tuntunan, minimal harus punya guru di alam nyata atau di dunia nyata gitu. Karena kan ada istilah juga, punya guru itu kan minimal 4 ya, dan yang satunya itu guru sejati di dalam jiwa kita gitu. Jadi 4, 5 dengan satu yang di dalam jiwa kita itu. Jadi ya kalau misalkan aduh saya sibuk gitu, saya kurang nggak ada waktu, terlalu sibuk dengan aktivitas pekerjaan misalkan, ya minimal punya guru satu lah ya. Walaupun misalkan hanya sebatas pengajian syariat, sebatas pengajian yang yasinan gitu kan, atau misalkan hanya majelis zikir saja, yaitu nggak apa-apa. Yang penting punya guru pembimbing hidup itu ya. Nah, baik, sekarang kita ke membahas ibadah batin, jihad dan zuhud. Jihad dan zuhud ini ibarat ikhlas dan sabar atau qanaah dengan syukur. Jadi saling bergandengan gitu kan. Nah, kalau jihad itu kan udah sering saya bahas ya. Artinya itu kalau dalam bahasa spiritualitas ini adalah memerangi hawa nafsu duniawi. Nah, itu yang kita bahas. Jadi kita harus bisa memerangi hawa nafsu di dalam jiwa kita sendiri gitu. Di dalam jiwa itu kan ada nafsu gitu kan, entah itu misalkan nafsu amarah, nafsu yang menyesali dirinya, nafsu kebinatangan gitu kan, atau nafsu supiyah, setengah dari tercerahkan, setengah dari kebinatangan gitu kan, ataupun misalkan nafsu mulhamah, nafsu yang tercerahkan gitu kan. Nah, jadi itu kita tuh harus bisa memeranginya, terutama nafsu-nafsu yang tidak baik seperti amarah dan lawamah gitu. Jadi fungsinya kita memerangi hawa nafsu itu, tujuannya itu untuk beribadah kepada Allah gitu.
Jadi kalau kita sudah mampu memerangi hawa nafsu gitu kan, terus kita berjihad gitu kan, melaksanakan ibadah-ibadah lahir gitu. Kalau hawa nafsunya itu sudah ditenangkan, kita pun enteng melaksanakan ibadah-ibadah lahir. Nah itu tujuannya tetap untuk ke syariat-syariat juga gitu. Makanya kadang-kadang memang tidak bisa dipungkiri ya, di kita itu masih banyak orang yang anti spiritual atau anti tasawuf gitu kan. Jadi hanya mempelajari ilmu syariatnya saja gitu, padahal fungsi dari spiritualitas ini tujuannya itu untuk kita agar enteng, rajin dan istiqomah dalam mengerjakan ibadah-ibadah lahir juga gitu. Namun kadang-kadang ya memang apa ya, makanya ilmu itu ibarat uang gitu kan. Jadi ya ibarat uang, jadi tergantung kita menggunakannya untuk apa gitu, dan dari mana dan untuk apa gitu kan. Kalau misalkan ilmu itu, selama ilmu itu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kan berujung kepada ketauhidan gitu. Ya kita ambil gitu kan. Tauhid itu juga kan dianjurkan kan, ibaratnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga kan menganjurkan untuk kita bertauhid kepada Allah gitu. Jadi untuk mempelajari spiritualitas ini, atau yang lebih tinggi ada ilmu tasawuf gitu kan, tapi kita bahas yang umum dulu ya, spiritualitas gitu. Kita itu harus meluaskan pikiran, tidak membatasi pikiran dengan yang akal, yang sifatnya akal-akalan. Nah, bisa dipahami nggak? Jadi kita itu kalau belajar spiritualitas, pikirannya dibuka, dilebarin seluas-luasnya, jangan dibatasi oleh akal yang sifatnya akal-akalan. Akal-akalan itulah hawa nafsu yang takutnya musyrik, kok begini, kok begitu gitu kan. Karena memang ilmu spiritualitas ini adalah ilmu jiwa yang kadang-kadang memang kurang sesuai dengan ilmu syariat gitu loh. Ibaratnya cat sama tembok beda kan, tapi memang tidak bisa dilepaskan gitu loh. Jadi ilmu spiritualitas gitu kan, antara jiwa dan badan juga kan beda, tapi kan tidak bisa dipisahkan. Apa artinya sebuah badan tanpa ada jiwa gitu kan, ada hati di dalamnya? Mati dong, jasadnya jadi bangke gitu. Ya terus jiwa juga kalau misalkan nggak ada badan, ya berarti kan tidak bisa berfungsi sempurna kan, karena memang tidak ada yang bergerak gitu dengan anggota dohir ini gitu. Atau seperti kita melakukan ibadah batin gitu, kalau hanya batin saja berarti diem aja gini, jiwanya di mana kan nggak kelihatan, nggak semua orang bisa melihat jiwa ya kan. Nah gitu. Jadi intinya kita belajar di sini ilmu spiritualitas itu, dan spesifikasinya adalah ibadah batin. Ibadah batin bertujuannya untuk kita istiqomah juga dalam ibadah syariat. Salah satunya adalah dengan berjihad. Jadi kita memerangi hawa nafsu untuk kita biar rajin dan istiqomah mengerjakan ibadah-ibadah syariat. Dan yang kedua adalah tentang zuhud. Nah, apabila kita sudah mampu memerangi hawa nafsu, ya nafsu apapun itu, entah nafsu keburukan, nafsu kebinatangan, nafsu-nafsu duniawi gitu kan. Kalau kita sudah mampu memerangi, kita itu akan meningkat lagi ke zuhud. Jadi zuhud itu adalah menanggalkan hawa nafsu duniawi. Bukan berarti kita meninggalkan kekayaan kita, misalkan udah nggak mau jadi orang kaya, udah deh mau disedekahin aja semuanya. Ya tapi hati menggerutu, nyesel banget gue sekarang gue nggak punya apa-apa. Nah itu juga salah, nggak begitu. Yang dimaksud menanggalkan hawa nafsu duniawi itu adalah kemelekatannya yang ada di dalam jiwa kita lepaskan gitu, tapi diisi dengan ibadah-ibadah batin. Jadi kita itu tidak cinta duniawi gitu loh. Ya kita mencari
pekerjaan atau mencari perekonomian, mencari materi sebatas apa ya, sebatas untuk kebutuhan kita sehari-hari aja. Jadi enggak ngoyo banget gitu, enggak begitu. Jadi tidak dicampuri hawa nafsu. Kita mencari nafkah, kita mencari kekayaan, tapi tidak disertai dengan hawa nafsu cinta duniawinya itu gitu loh. Jadi menanggalkan hawa nafsu duniawi, namun kita tetap bekerja atau berusaha seperti biasanya aja gitu. Kalau memang tadinya pengusaha ya udah jadi pengusaha aja, kalau tadinya karyawan ya udah jadi karyawan aja gitu, tetap bekerja seperti biasanya saja gitu. Namun yang kita benahi itu adalah jiwa kitanya itu. Jadi tidak apa ya, tidak misalkan aduh aku pengen punya mobil nih, pengen 7 gitu, 2 aja belum, 1 aja belum udah pengen 7. Nah itu yang kita buang itu. Kadang-kadang kan suka ada angan-angan seperti itu kan. Nah jadi angan-angan seperti itulah yang kita buang gitu. Kalau sekedar mobil 1 2 gitu kan, terus misalkan punya motor gitu ya, kalau memang jumlah anggota keluarganya sesuai dengan jumlah kendaraan itu ya tidak masalah, itu tidak termasuk hawa nafsu duniawi. Yang hawa nafsu duniawi itu angan-angan kita yang mengharapkan lebih, pada kenyataannya kita belum tentu mampu gitu loh. Nah gitu ya. Nah segitu aja dulu ya, karena durasinya sudah lewat dari 10 menit. Saya mohon maaf kalau ada ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, ya kan, dan ambil manfaatnya jika memang ingin gitu kan. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.